Sistem ekresi. Apa sih itu sistem ekresi? Pengertian ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang terakumulus di dalam tubuh. Bila zat-zat tersebut tidak dibuang, maka dapat menjadi racun bagi tubuh. Sistem ekskresi manusia bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Sistem ekskresi pada manusia terdiri beberapa organ bekerja sama untuk membuang limbah dari tubuh, yaitu 1. Ginjal, 2. Ureter, 3. Kandungan kemih, 4. Hati, 5. Usus besar, 6. Kulit, 7. Paru-paru. Ginjal atau ren merupakan alat ekskresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Di setiap ginjal terdapat bukaan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renalis, vena renalis, dan ureter. Dari setiap ginjal keluar saluran urin atau ureter yang menuju kantung urin, vesika urinaria. Dari kantung urin ini, urin dikeluarkan melalui uretra. Korteks atau kulit ginjal mengandung jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron tubulus contortus. Setiap badan Malpighi tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh kapiler. Kapsula Bowman berbentuk mangkuk yang mengelilingi glomerulus. Saluran nefron atau tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Medula dan sumsum ginjal mengandung banyak tubulus. Pengumpul tubulus collectivus hasil ekskresi dari nefron. Tubulus tersebut bermuara pada rongga ginjal atau pelvis renalis. Di daerah medula, antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal terdapat simpai, atau lengkung Henle naik, pars ascendens dan turun pars descendens. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang urin sekunder dan urin primer. Yang pertama ada urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air, garak, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus untuk menjalani penyerapan lagi zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuklah urin. Selanjutnya ada urin primer. Urin primer adalah hasil pembentukan urin dari proses filtrasi atau penyaringan. Nama lain urin primer adalah filtrat glomerulus. Pada proses filtrasi terjadi penyaringan darah terlebih dahulu saat memasuki ginjal melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada beberapa penyakit pada sistem urin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sindrom netrofik. Yang kedua ada inkontinensia urin. Yang ketiga infeksi saluran kemih. Yang keempat batu saluran kemih. Yang kelima sindrom netrifik. Yang keenam uretritis. Yang ketujuh gagal ginjal. Proses pembentukan urin. Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinisasi. Terdapat 3 proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, reabsorbasi, dan augmentasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat yang tidak berguna dan dapat menjadi racun. Filtrasi glomerus ke dalam kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer glomerus. Yang kedua ada reabsorbasi, adalah proses penyerapan kembali zat bengana. Reabsorbasi mulai terjadi di tubulus, contortus, proximal, dan air sekunder, antara lain filtrat tubulus. Dan yang terakhir adalah augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak berguna dan tidak dapat disimpan dalam gementasi. Terjadi di tubulus, contortus, distal, dan menghasilkan urin yang sesungguhnya.
Komposisi urin normal yang dikeluarkan terdiri atas 96% air, HO, 25% urea, CONH, dan 1,5% zat-zat sisa lainnya. Misalnya zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, garam-garam mineral, serta kelebihan vitamin. Friedrich Gustav Jakob Henle. Ia adalah seorang ahli fisika ilmu penyakit dan anatomi dari Jerman. Ia adalah penemu dari lengkung Henle pada ginjal. Esainya yang berjudul On Miasma and Contagia adalah argumentasi awal untuk teori kuman pada penyakit. Selain melakukan operasi transplantasi ginjal pada kembar identik tahun 1962, Dr. Joseph Murray juga melakukan operasi transplantasi ginjal dari orang yang sudah meninggal ke orang yang masih hidup untuk pertama kalinya.